Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Marilah pada kesempatan ini para mahasiswa, para santri, dan juga hadirin yang berbahagia, kita sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan dengan metode tematik dan holistik. Dalam mengawasi atau menganalisa masalah pencatatan perkawinan dengan metode kombinasi tematik dan holistik dapat dilakukan sebagai berikut. Dalam analisis tematik, bahwa nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang secara tegas, secara tekstual memerintahkan pencatatan perkawinan. Nas Al-Quran memerintahkan agar dicatatkan transaksi hutang piutang, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Sedangkan dalam sejumlah sunnah Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar mengumumkan perkawinan dengan sejumlah teks, dan sebagian di antara teks tersebut adalah sebagai berikut. Ikhbarun nikah wahfaul khitbah, i'lanun nikah walau bidafin, ishadun nikah wa'lanuha, dan seterusnya. Juga ditambah juga dengan autor dari Umar bin Khattab. Qala Umar radhiyallahu anhu li abi birajulin tazawaju imra'atin bisyahadati rajulin ila rajmatah, dan seterusnya. Ada minimal 3 hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah dan athar yang memerintahkan agar mengadakan pengumuman, walimahan, dan saksi tersebut. Pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan, yaitu pasangan suami, istri, dan anak-anak, maupun hak masyarakat atau publik untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman, yaitu walimahan, iklan, dan sejenisnya, dan saksi. Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan atau ibu dari suami dan anak atau anak-anak, hak suami dan atau bapak dari anak-anaknya, dan hak anak atau anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah ada yang meninggal. Sementara hak anggota masyarakat adalah hak yang berkaitan antara anggota masyarakat dengan keluarga baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami dan istri. Misalnya, kemungkinan muncul fitnah karena melihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bahkan bergandengan tangan. Kemudian ada anggota masyarakat melayangkan fitnah yang ternyata mereka telah menjadi pasangan suami istri. Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tentram atau sakinah, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi anggota keluarga,
yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya, kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidaktentraman. Sebab dalam kondisi semacam ini amat mungkin muncul rasa was-was, bahkan ancaman. Sebab boleh jadi selalu khawatir kalau diketahui masyarakat. Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat atau publik. Pengakuan dan jaminan hak ini di masa Nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan pada masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan atau hitam di atas putih, yaitu berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis. Dengan demikian, sinkronisasi antara nas, konteks nas, dan fungsinya memberikan pengakuan dan penjaminan hak merupakan kajian tematik. Sementara sinkronisasinya dengan perubahan bentuk pengakuan dan jaminan hak dari oral berupa pengumuman menjadi bukti tertulis berupa akta nikah adalah kombinasi tematik dan holistik. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis atau catatan ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ada juga perubahan bentuk dengan elat yang sama di masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Ilat dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad SAW adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis atau akta. Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan atau akta nikah. Dengan model kajian ini dapat dituliskan bahwa isi nas adalah penting pengumuman bagi seorang yang akan menikah untuk mendapat pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Konteks dari pengumuman sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah masyarakat lisan. Sementara perubahan bentuk dari pengumuman menjadi akta nikah merupakan kontekstualisasi dari masyarakat lisan ke masyarakat tulis. Dengan model kajian seperti ini menjadi berdasar untuk menyimpulkan bahwa akta nikah menjadi syarat dan atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimahan. Kalau syarat dan atau rukun perkawinan adalah saksi dalam fikih konvensional sesuai dengan konteks nas asli, sementara penetapan akta nikah sebagai pengganti walimahan dan pengumuman adalah dalam rangka kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sama dengan kewajiban membayar zakat gabah bagi masyarakat Indonesia yang dikontekskan dengan gandum di Arab. Penetapan hukum dari pengumuman dan walimahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa Nabi Muhammad SAW menjadi pencatatan atau akta nikah di masa sekarang, sama dengan menggunakan teori analog atau kias dalam teori penetapan hukum Islam atau usul fikih. Kemungkinan lain dalam penetapan akta nikah sebagai syarat dan atau rukun perkawinan adalah menggunakan teori bahwa negara atau ulil amri
berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negara sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Tasarruful imam ala ru'yatihi manutun bil maslahah. Baik, teman-teman semua, kita ambil sebuah kesimpulan. Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat dicatat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, para ulama konvensional mengharuskan saksi untuk sahnya akad nikah. Sebagai tambahan, mayoritas ulama konvensional menekankan pada kehadirannya, sementara ulama Malikiyah lebih menekankan kepada fungsinya, yakni sarana pengumuman, meskipun ketika akad nikah saksi tetap harus hadir. Kedua, pada prinsipnya, sejalan dengan pandangan ulama konvensional bahwa perundang-undangan dan konsep pemikir kontemporer setuju dengan harus ada saksi untuk sahnya akad nikah. Hanya saja, kedua kelompok ini lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya yang dikontekstualkan dengan tuntunan kontemporer. Dalam rangka usaha kontekstualisasi dimaksud, di samping harus ada saksi ketika akad nikah, juga harus dicatatkan agar dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan sungguh-sungguh terjadi transaksi untuk menjamin hak-hak para pihak kelak. Dengan demikian, tampaknya keberanjakannya dari hanya sekedar hadir menjadi saksi dalam konsep fikih konvensional kepada kehadiran saksi ketika akad nikah ditambah dengan bukti tertulis berupa catatan dalam perundang-undangan kontemporer dan konsep intelektual. Dengan demikian, kontekstualisasi dari tuntutan kehadiran saksi dalam akad nikahlah yang dijadikan dasar oleh perundang-undangan Indonesia dan Malaysia yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Sama dengan umumnya negara-negara lain, kecuali Syria yang masih mengakui perkawinan tanpa pencatatan, dan Aljazair yang tidak mengatur pencatatan perkawinan. Lebih dari itu, Maroko mengharuskan 2 tanda tangan notaris untuk keabsahan perkawinan, ditambah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa mempelai tidak mengidap penyakit menular dan undang-undang Syria dan Irak. Lebih dari itu, sejumlah usaha dari pembaharu untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan telah dilakukan oleh beberapa intelektual di sejumlah negara, baik berdasar substansi dan fungsi saksi maupun siasah syar'iyah. Hanya saja usaha ini belum berhasil menembus penolakan dari kaum tradisionalis. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan konsep kitab-kitab fikih konvensional, isi perundang-undangan kontemporer memberikan posisi yang lebih sejajar dengan kaum laki-laki. Sebab dengan adanya aturan harus mencatatkan perkawinan dapat dijadikan 1. Wahana untuk memeriksa apakah seluruh syarat-syarat nikah telah dipenuhi, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, yang secara umum isinya memberikan status lebih sejajar dengan kaum laki-laki. 2. Catatan akad nikah dapat dijadikan bukti otentik untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan. Demikian teman-teman yang saya banggakan tentang pencatatan perkawinan secara tematik dan holistik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.